sabar orang tua kita. Hai Holland asih-asihni, batu peparuntungan, indah dapambai namihi, tumbe marhasurungan, si puji diri talunya. Ikan biar midah, sedih marhuasi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita. Hari ini Selasa 25 Maret 2025. Kita mau disapa firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini. Dan marilah kita berdoa. Kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan juga dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran kamu. Amin. Ayat harian kita pada hari ini, Selasa 25 Maret 2025, diambil dari Kisah Rasul 16 ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua tahu bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang sangat luar biasa dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Hampir tidak ada pemberita Injil yang bisa disejajarkan dengan Rasul Paulus. Dia punya komitmen yang begitu teguh. Dia punya kesetiaan yang tidak bisa digoyahkan. Dia punya semangat yang tidak pernah terpatahkan. Ombak dan gelombang laut yang menenggelamkan tidak pernah menghambat langkah Rasul Paulus dalam tugas pemberitaan Injil. Fitnahan orang tidak pernah membuat dia mundur. Ancaman penjara, tekanan para penguasa, dan bahkan ancaman nyawa tidak pernah menunda langkahnya dan tidak sanggup menutup mulut Rasul Paulus untuk tidak memberitakan Injil. Kemanapun untuk memberitakan Injil tidak pernah mencari alasan karena jauh tempatnya, karena masyarakatnya miskin, karena masyarakatnya terbelakang, karena tidak dapat uang, atau karena apapun. Paulus tidak pernah mencari-cari alasan untuk tidak pergi memberitakan. Bagi Paulus, kemanapun, kepada siapa, dan di situasi apapun, Injil harus diberitakan. Masuk keluar penjara karena pemberitaan Injil telah menjadi hal yang biasa bagi Rasul Paulus dan bahkan sudah dipahami menjadi suatu peluang besar dan juga keberuntungan. Penjara
ragam ancaman dan penderitaan bukan menjadi rantai penghambat untuk melangkah memberitakan Injil dan tidak membuat mulutnya berhenti memberitakan. Demikian saudara-saudara, dalam ayat renungan kita hari ini, disebutkan di saat Rasul Paulus dan Silas dirantai dalam penjara bawah tanah, lalu mereka berdoa dan mereka menyanyikan lagu puji-pujian kepada Tuhan tepat di tengah malam di antara orang-orang hukuman di penjara di bawah tanah. Lalu apa yang terjadi saudara-saudara? Mujizat Tuhan terjadi melalui peristiwa alam, yaitu gempa bumi. Dan disitulah banyak orang dalam penjara menjadi percaya. Dan bahkan dikatakan pengawal penjara itu pun menjadi seorang yang percaya karena doa dan nyanyian pujian yang dinyanyikan Rasul Paulus dan Silas. Dulunya penjaga penjara, pengawal penjara adalah pembenci Injil, anti-Injil. Tetapi sekarang menjadi yang suka Injil dan menjadi orang percaya. Saudara-saudara, seperti Rasul Paulus dan seperti Silas, kita pun punya tugas memberitakan Injil. Beritakan Injil di tengah rumahmu, di tengah masyarakat, dalam pekerjaanmu, dalam hidupmu sehari-hari. Dalam situasi apapun, jangan pernah mundur dan berhenti. Dan itu diingatkan Rasul Paulus juga kepada Timotius. Dalam waktu yang baik dan tidak baik, beritakanlah Injil. Semangat selagi masih hidup. Mari kita bersemangat memberitakan Injil. Amin. Kita berdoa. Kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Atas kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, anugerah-Mu dan sukacita yang melimpah setiap hari. Juga atas hari yang baik hari ini, pagi yang cerah. Kami sungguh sangat yakin sepanjang hari ini Tuhan akan ada bersama-sama kami. Memberkati pekerjaan kami dan juga kehidupan kami. Kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memakai kami seperti hamba-Mu Rasul Paulus dan Silas, yang walaupun dalam keadaan situasi apapun dan sesulit apapun, tidak akan pernah berhenti berdoa dan memuji Tuhan. Dengan demikian, lalu banyaklah orang-orang menjadi percaya. Pakailah kami Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi hamba-Mu yang setia, sehingga Injil ada hidup di mana-mana. Ampuni kami Tuhan dari dosa dan kelemahan kami, sehingga kami layak untuk Tuhan pakai. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.